Selalu. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Adnan Kusuma Putra dari DTM 21. Panggil aja gue Adnan. Gue dari SMA Negeri 26 Jakarta. Salam kenal teman-teman. Halo, Lanjut. Bisa dilanjut nih. Mungkin udah gue ya. Oh ya udah ya. Semuanya mau. Ya udah. Halo, nama gue Julian Jensen Purnomo. Biasa dipanggil Julian. Asal SMA gue di SMA Santo Yakobus di Jakarta. Domisili gue sekarang juga di Jakarta Utara. Salam kenal semua. Salam kenal. Nah, Abraham boleh? oke. Halo semua, nama gue Abraham Immanuel, panggilnya Bram, pendek. Tahun 2021. Asal sekolah gue dari SMA Negeri 1 Bekasi. Dan sekarang juga masih tinggal di Bekasi. Salam kenal semua. Halo. Salam. Oke, kenalin semua, nama gue Putri Azara, bisa dipanggil Zahra, dari SMA MH Tamrin, domisili Bintaro. Salam kenal. Salam kenal aja. Nah, jadi kan podcast atau peer counselor ini kan tujuannya adalah untuk saling kita mengenal satu sama lain ya kan, supaya lebih dekat, lebih akrab. Istilahnya tuh memperkuat bonding gitu kan. Nah, boleh nih, mungkin kalian cerita-cerita tentang pengalaman kalian atau hal-hal menarik, apa aja boleh. Silakan. Bisa dari Abraham dulu kali. Kayaknya gue mikir dulu deh. Oke. Pikir dulu aja. Mungkin Julian atau Zahra ada? Julian ada nggak? Gue juga masih mikir dulu sih bentar. Oke, masih mikir. Gini dah, biar kalian ini, Zahra ada nggak? Atau masih mikir juga? Ada kali ya, ada. Diadain. Jadi Oke, diadain. Di MHT jadi itu ada acara angkatan gitu. Jadi ini itu kayak perlombaan cup gitu, tapi untuk pesertanya tuh untuk alumni sekolah gue. Jadi kan di sekolah gue ada cup, ada closing pensi. Nah, acara yang dibikin angkatan ini buat latihan, buat jadi kepanitiaan untuk cup yang sebenarnya gitu. Tapi pesertanya itu alumni yang gue tadi udah jelasin. Nah, serunya di mana? Jadi kan karena kita satu angkatan cuma 88, jadi benar-benar bonding banget kan. Jadi kita benar-benar bukan tiap hari sih, biasa seminggu sekali rapat seangkatan. Rapatnya 88 gitu. Terus rame ya rapatnya ya. Ya, nah terus karena yang datang juga alumni kan, jadi kayak lebih seru aja sih, jadi bisa tukar pikiran juga sama alumni. Terus lomba, nah terus habis itu temanya itu Sugar Rush, jadi kayak permen-permen gitu, terus pink-pink gitu. Jadi sekolah kita di dekor-dekor juga, sama kayak cup pelaksananya di dekor, ada lomba banyak. Terus ada closing-nya juga, tapi closing-nya ini nggak ngundang guest star. Kita apresiasi seni gitu loh, tampil nari-nari, ada yang cosplay jadi Upin Ipin, ada yang cosplay jadi Aladin gitu-gitu. Nah, kita ngelakuinnya itu di lapangan upacara, jadi malam-malam di luar cuma lampu-lampu fairy lights gitu, terus sama lampu satu gede terang doang. Kayak itu seru banget sih menurut gue. Itu. Oh, jadi pengalaman kayak kepanitiaan tuh emang seru gitu karena lu bonding ya kan. Terus selama kegiatan tuh lu berbagai macam hal lu lakuin bareng-bareng sama teman-teman gitu kan. Bener banget. Oke. Boleh. Mungkin berikutnya gue kali ya, biar kalian berdua tuh mikirnya lebih enak ya, biar Julian sama Abraham. Gue kasih waktu buat mikir. Jadi kalau gue mungkin agak gue tarik ke belakang dari SD kali. Soalnya gue tuh kecil sama SD gue tinggal di Depok, di Cimanggis. SD gue juga di Cimanggis, Depok. Itu gue sekolah sama kecil di Depok sampai sekitar kelas 4. Itu rumah gue
kena proyek jalan tol, sekarang di tol Cijago. Jadi gue pindah ke Cibubur, pindah rumah. Gue pindah rumah, tapi gue NSD. Jadi sekitar 3 tahunan itu gue bolak-balik tuh yang namanya Bubur Depok, Cibubur Depok. Itu kan gue SD itu waktu tuh habis di jalan. Jadi udah capek duluan. Makanya gue SMP ngambil yang nggak jauh-jauh banget. Jadi gue kan dipindah ke Cibubur tuh. Cuman gue nggak Cibubur banget, agak ke Bogor gitu. Jadi gue SMP ngambil di Bekasi. Jati Asih, lo tau dari Jati Asih nggak? Tahu. Nah iya di daerah situ. Itu sekitar 4 kiloan doang dari rumah gue. Jadi meskipun full day juga sampai jam 3 sore juga, tapi seenggaknya gue nggak apa ya, waktu tuh nggak habis di jalan doang gitu, masih ada waktu main. Nah udah tuh gue SMP dan SMA-nya gue tadinya mau cari-cari sekitar Bekasi juga. Cuman kan pas zaman kita masuk SMA tuh lagi rame-ramenya PPDB tuh zonasi ya, lagi baru awal-awal diberlakukan zonasi gitu kan. Jadi gue sempat bingung juga tuh soalnya kartu keluarga gue Jakarta Timur. Jadi gue sempat lihat-lihat SMA di Jakarta Timur, di Bekasi juga. Nah, ujuk-ujuk nih tiba-tiba nggak tahu dari mana, tiba-tiba bude gue ngabarin kalau rumah yang di Tebet, Jakarta Selatan tuh habis dibenerin gitu, dirapiin gitu. Jadi ada 1 slot kamar kosong. Terus mak gue bilang, Nan, kamu tinggal sama bude kamu aja sana. Jadi kamu sekolahnya di 26 Tebet gitu kan. Jadi dekat tuh sekolah 26 sama rumah bude gue itu sekitar sekiloan doang. Jadi gue jalan kaki tuh tiap hari 15 menit. Terus gue mikir kan, wah asik juga nih. Jadi gue SD ke SMP itu gue sendiri, bener-bener gak ada teman, gak ada siapa. SMP ke SMA juga, jadi selalu semua teman-teman baru, semua lingkungan baru. Ya udah tuh gue jalanin aja. Pertama kali masuk SMA MPLS, menurut gue agak cukup ada perbedaan lah antara anak-anak di Bekasi sama Jaksel, kayak ada perbedaan culture gitu. Cuman ya jadi awal-awal ya gue menyesuaikan diri gitulah. Gue menyesuaikan diri kelas 10. Nah pas kelas 11-nya ini nih, kayak Jahra tuh gue ada project-project gitu tuh asik tuh. Jadi kalau gue kelas 11 ada project drama kelas. Jadi itu angkatan per kelas masing-masing bikin drama. Jadi masing-masing kelas nampilin drama, ditampilnya di BLK Asem Baris. Tahu nggak, Jah? BLK Asem Baris? Nggak tahu ya? Semacam balai penampilan pementasan gitu dah pokoknya. Jadi ditampilin di situ. Nah persiapannya itu tuh asik tuh, gue tuh sekelas tuh kan, sekelas 30 berapa orang itu, 30-an orang. Bondingnya itu sama juga nih, bondingnya itu tuh kayak kita tuh kan sebelum nampilin tuh kan latihan-latihan ya kan, persiapan-persiapan itu kayak makin deket karena kan persiapan itu pulang sekolah. Jadi pulang sekolah ke rumah salah seorang teman gue yang rumahnya lumayan gede buat kayak entah kita latihan, entah persiapan ini itu. Habis itu kan sekitar malam pulangnya ada yang langsung pulang. Kalau gue nongkrong dulu sama temen ngobrol-ngobrol. Tuh lumayan tuh beberapa bulan gitu. Nah udah selesai, drama udah ditampilin, udah kita semua puas, seneng. Terus masuklah kelas 11 semester 2. Gue inget banget bulan Maret. Tahu nggak apa ada apa di kelas, ada di 2020 bulan Maret. COVID. Iya bener banget. Jadi saat itu kan kelas 12-nya tuh lagi UAS. Jadi gue libur seminggu gitu kan. Nah pas mau masuk, itu tadinya tuh COVID itu udah rame tuh berita. COVID itu udah rame di Cina kan. Cuman kita kayak jadi jokes gitu kan. Begitu masuk ke Indonesia pada panik. Itu habis libur UAS seminggu, tiba-tiba diperpanjang tuh 2 minggu. Oh nyambung dong. 2 minggu, 3 bulan, terus sampai sekarang. Sampai sekarang, bener-bener sampai sekarang. Itu awalnya tuh ya belajar di rumah tuh gue seneng tuh. Atau lulus ya? Ya awalnya tuh gue ya tahu-tahu lulus. Nah awal-awal tuh gue seneng tuh. Wah nih enak nih sekolah dari rumah sambil tiduran ya kan. Pakai seragam atas doang, bawahnya bebas, gak kelihatan. Gue bisa sambil makan, sambil ini itu. Tapi lama-lama kalau gue sih jenuh juga soalnya kayak pagi, siang, sore natepin layar, kerjain tugas, natepin layar, kerjain tugas. Ya kan? Lama-lama pegel juga gue. Terus kalau bagi gue materi kurang masuk. Soalnya kalau di sekolah itu kan
meskipun kita ya belajar juga, tugas juga, capek juga, tapi tuh ketemu temen gitu loh. Karena mungkin gue ambivert intro ekstro, tapi gue lebih cenderung ke ekstro ya. Mungkin karena itu jadi bagi gue tuh meskipun capek sekolah tuh stress release-nya tuh ya ngobrol sama temen, main sama temen, yang mana di rumah itu kan enggak. Bisa dibilang stres tuh numpuk gitu loh. Jadi bisa dibilang akhir kelas semester 5, kelas 12 semester 1, nilai gue mungkin ya naik ya, cuman naiknya nggak seberapa, jadi gue nggak dapat eligible. Terus gue berjuang di UTBK. Nah di UTBK itu gue milih satunya DTM UI ini. Alhamdulillah gue keterima di pilihan pertama dan sampailah gue di titik sekarang ini. Gitu guys. Wow. Gila. Kalau yaudah sekarang mungkin gue kali ya. Kalau gue sih kan gue SMP ke SMA itu SMP gue nggak ada SMA-nya kan. Nggak tahu sih gue kayak mikir gitu, gue pengen buat lingkungan yang bener-bener baru gitu. Jadi gue bener-bener nyari sekolah tuh yang hampir nggak ada yang satu sekolah sama gue dulu gitu loh. Terus ya sampai di Yakobus itu. Tapi gue nggak nyesel sih di situ, kayak menurut gue lingkungannya enak. Terus kayak kalau gue nggak sekolah di situ, kayak mungkin gue nggak bakal dapet di UI juga gitu sampai sekarang. Kayak gimana ya, kayak gue ada kakak di UI gitu, kayak dukung banget gitu lah, kayak baik gitu. Mensupport ya. Kayak dikasih materi gue buat belajar juga gitu. Terus gue ada temen juga buat belajar bareng gitu buat SBM-nya. Kayak enak lah gitu. Tapi ya di SBM-nya itu kan gue milih UGM Teknik Mesin sama UI. UI itu pilihan pertama gue. UI Teknik Mesin juga. Tapi dua-duanya nggak kepilih sih. Nah terus ya udah gue kan ada kan jalur-jalur mandiri. Terus gue lebih milih SIMAK sih. Kayak emang gue lebih pengen masuk UI gitu. Jadi SIMAK gue milih UI lanjut. Mesin reguler sama mesin paralel, terus keterima yang paralel. Nah itu uang pangkalnya juga gede sih. Jadi tapi ya udah sampai situ ya udah gue seneng lah, udah keterima juga kan. Bersyukur ya, yang penting kita semua udah sampai di titik sekarang ini ya kan. Berarti lanjut. Nah, kalau yang waktu COVID itu gue kayak hoki sih. Kayak gue inget gitu, kan gue masih sekolah offline kan. Nah besoknya itu gue ada PB biologi gitu. Udah itu kayak kemarinnya gitu, kayak gue belum belajar. Udah itu nggak tahu entah kenapa malamnya kayak gue nggak bisa tidur gitu ya. Kayak cuma tidur bentar. Nah terus hoki besoknya libur gitu. Nah ya udahlah, seneng kan gitu. Tolong jadi lah gitu ya. Itu kan biologi udah guru gue juga biologinya killer juga gitu, terus soalnya juga lumayan susah gitu ya. Nah terus katanya ya libur terus gitu ya sampai sekolah online, tapi ya jenuh juga sih. Sama benar-benar kayak dulu gue di sekolah itu bisa gitu ya, temen pulang sekolah langsung main bulu tangkis gitu sampai malam gitu. Sekarang ya pulang sekolah nge-game di Discord. Iya betul. Dulu kan kayak pulang sekolah tuh buat kita main ya. Mainnya tuh sama temen gitu, nggak sendirian. Jadi lu bisa dibilang sama kayak gue gitu ya. Ke SMA tuh semua baru, nggak ada temen dari ini. Ya ada. Dan lu sempat bilang, oh ada. Kalau gue bener-bener nggak ada. Dan lu sempat bilang lu nggak nyesel ya. Gue juga nggak nyesel kalau masuk 26. Karena pas MPLS itu kan MOS-nya gitu kan, MPLS. Di penutupan MPLS itu ada yang namanya demo ekskul. Itu pada awalnya tuh gue sempet bosen tuh ya kan, ekskulnya macam-macam tuh, ada yang futsal, basket, pramuka, paskibra gitu kan. Sampai udah jenuh nih, udah bosen gitu, ada nih datang nih cheerleader. Wah itu melek lagi gue, yang tadinya udah sepet mata gue
seneng tuh gue tuh. Terus gue liatin kan, wah ini asik nih, nggak nyesel nih gue meskipun sendiri masuk ke sini nih. Alhamdulillah tuh mata gue sehat gitu kan. Mungkin nih Abraham nih udah ada cerita nih. Ya, gue nggak bisa nyeritain satu momen spesifik di SMA gitu ya. Jadi mending gue simpulin aja keseluruhan SMA gue. Boleh, Gue tuh boleh. orangnya lebih ke introvert, lebih susah berinteraksi kan ya. Dan kayak gue juga berinteraksi gue anggap remeh gitu, nggak penting lah. Terus gue juga sehariannya di sekolah juga lebih seringnya ya cuma selesai belajar pulang, kayak gitu aja. Kupu-kupu gitu. Terus ya gue dengar kayak orang-orang pada ngomong Sapu-sapu, kayak sekolah pulang. apa sih. Lanjut. Terus sih kalau gue kayak dengar ngomong kayak SMA tuh masa-masa terindah, kok kayak apaan sih, biasa aja kata gue. nggak ada yang spesial, malah kata gue masuk paling suram kali. Paling stres Kenapa tuh emang? paling stres di SMA, paling berat tantangannya ya di SMA. Tapi ya udah, kayak gue tuh perlu waktu lama sama teman sekelas biar bisa membaur gitu kan, biar bisa dekat, biar bisa ngobrol. Tapi meskipun kayak gitu tetap aja gue nganggap remeh ya, biasa aja lah. Sampai akhirnya datang pandemi kan. Ya pertama reaksi gue otomatis ya gue seneng, reaksi gue positif. Yes, nggak usah ketemu orang, cuma gue sendirian. Udah itu ya minggu-minggu pertama kayak gitu kan. Tapi habis itu ya lanjut bulan-bulan, terus tahun lebih malah sekarang. Akhirnya gue kayak nyadarin sesuatu gitu. Gue belajar kok ternyata interaksi itu berharga gitu. Itu satu hal yang mahal. Dulu gue nganggap itu kayak hal yang remeh, tapi sekarang jadi sulit sekali dapetin interaksi itu. Dan gue kayak jadi sekarang mendapatkan sebuah pembelajaran gitu ya pandemi ini. Iya. Jadi gue juga nyesel juga kayak wah mungkin nggak salah juga, mungkin SMA potentially bisa jadi masa terindah dalam hidup gue sejauh ini. Kalau nggak ada pandemi ini bisa aja, tapi sayangnya gue nggak bisa ngerasain itu. Nah, ya mungkin di UI bakal cuma setengah SMA. Gitu. Bener-bener bisa, berarti lu harus berubah kan di UI, jangan ya boleh. Betul. Ya itu sih, itu yang orang punya batas sosial, tapi mungkin lu bisa belajar dari hal yang udah lalu gitu kan, istilahnya menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Betul. Asik nih, mantap banget nih Jara nih. Ya karena emang tiap orang tuh kan beda-beda ya kan. Nggak semua orang sama, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain untuk berusaha kayak membaur itu jadi diri lu sendiri aja. Cuman bukan berarti kayak lu menjauhkan diri dari sosial tuh, bukan gitu ya kan. Tetaplah berusaha. Kayak senyamannya lu aja kali ya tuh. Iya. Nah, betul. Sampai ansos banget. Nah, kalau gue tuh beda banget nih, kayak 180 derajat beda banget sama Bram. Jadi tuh sekilas, jadi COVID datang, jadi tuh gue wakil pensi kan. Nah, di sekolah gue. Nah, H-2 pensi acara gue, 2 orang COVID masuk kan tuh, ada beritanya. Jadi, karena sekolah gue sekolah dinas, jadi langsung total cancel kan, nggak boleh. Udah bikin petisi-petisi gitulah segala, tapi tetap nggak boleh. Kalau dinas tuh maksudnya gimana aja? Yang bayarin dinas, jadi gue nggak bayar SPP-nya gitu loh. Karena gue negeri. Oh iya. Ya, terus habis itu pas COVID dateng, gue kan orangnya tuh lebih ke sosial gitu ya kalau real life. Bahkan over banget, sempat. Jadi kan gue asrama ya, jadi sempat cerita banyak sama. Iya, MHT asrama ya. Sempat cerita sama roommate gue. Nah, ternyata orang yang gue ceritain itu tuh sebenarnya nggak terima gitu loh. Dia ngomongin di belakang.
Tapi pas depan gue tuh dia kayak oke-oke aja gitu. Jadi gue ngerasa, jadi pas pandemi Muka dua. ya bisa dibilang muka dua gitu. Tapi pas pandemi datang gue jadi gue refleks sama diri sendiri gitu. Kalau Bermuhasabah diri. ya gitulah. Kalau semuanya tuh nggak harus diceritain ke orang, nggak selamanya lu harus bersosialisasi, nggak selamanya harus ditumpahin ke orang, lu harus simpen sendiri. Tidak semua hal harus diceritakan kepada orang lain gitu ya. Ya, nah terus bisa dibilang juga gue yang tadinya ekstrovert banget kayak ngomong mulu banget, sekarang jadi malah suka mikir kalau mau ngomong gitu. Kayak beda banget sih sama Bram, kayak bertolak belakang gitu. Tapi sama-sama belajar dari kesalahan gitu. Sama-sama. Tapi ini gue agak mirip loh sama lu, Jah. Jadi sebelumnya tuh gue ekstro banget. Gue bilang gue ambi kan. Sampai sekarang masih tapi emang iya. Tapi ini gue gini loh. Sebelumnya tuh gue bener-bener ekstro banget sih pas masih offline itu. Terus semenjak pandemi itu kan gue di rumah doang nih. Bener-bener di rumah doang kan ya. Keluar juga paling beli sayur apa interaksi. Itu gue jadi menolep gitu loh. jadi sempat ada di titik di mana gue canggung sama orang baru. Gue beli apa ya? Waktu gue ke supermarket, ke kasir aja gue kayak, oh iya Mbak. Terus gue buru-buru pulang gitu kayak nggak betah lama-lama ngobrol sama orang lain. Mungkin sekarang karena udah mulai perkuliahan kali ya. Jadi gue udah mulai sedikit demi sedikit balik lagi ke gue yang dulu kan. Iya, apalagi kan kita pas disuruh gini, kayak bikin macam gini juga kan, kayak nanti kita mesti ngomong sama banyak orang gitu. Iya, bener. Iya. Itu gue bilang pelajaran tuh agak nggak masuk. Jadi gue sempet takut mau masuk teknik mesin tuh kayak, dapet nggak ya? Bisa nggak ya? Soalnya gue kan gue dikejar banget di reguler. Karena kalau di paralel gue agak berat untuk pembiayaan itu. Jadi gue ngejar di reguler, gue mikir apa gue ke broadcasting aja kali ya gitu kan. Terus akhirnya sampai di titik sekarang gue masuk mesin, alhamdulillah dapet. Kita banyak banget tugas gini, gue mikir wah ini gue lulus mesin jadi podcaster nih kan. Jadi broadcaster gue. Apa-apaan? Ya. Kan kita kan podcast terus kayak begini terus ya kan. Tapi nggak harus jadi kerja utama, lu bisa aja kan sambil sampingan. Sekarang pun bisa sebenarnya. Kalau emang podcast, kalau gue sih enggak. Gue nggak ada podcast tuh. Kan nggak semua orang yang kuliahnya di jurusan itu kan kayak kadang kan dapat kerja yang di lintas jurusan gitu loh, yang nggak udah hubungan kadang ya. Nggak nyambung gitu loh. Ya kan? Iya. Jurusan dia ngambilnya apa, kerjanya apa. Ya, siapa yang tahu lah masa depan gimana. Betul. Masa depan nggak ada yang tahu. Kayak kita hanya bisa merencanakan, tapi ya balik lagi ke Tuhan kan menentukannya apa. Benar banget. Ada lagi nggak? Nah iya nih, mau ada cerita-cerita lagi nggak nih? Gua kan masuk mesin gitu, kayak gue ada harapan gitu loh, kayak siapa tahu gue di masa depan nanti gue bisa gitu kerja di F1 gitu, terus keliling dunia. Amin. Mari bro, bersama. Oh lu juga pengen gitu juga? Iya sama gue juga. Oh iya sih, keren sih biar lu. Di tim apa sih Alfa Tauri kan ada tuh orang Indonesia kerja di itu. Itu emang ada ya orang Indo? Ada. Nah, jadi impian lu tuh masuk tim F1 gitu biar bisa ikut ya. Ntar Grand Prix mana lu ikut ya kan, Grand Prix mana, jadi lu keliling. Lu keliling dunia dan lu dibayar ya kan. Asik banget tuh. Udah itu kayak keren aja sih, kayak lu yang misalnya ngedesain mesinnya lah apa gitu, kayak engineer sono tuh pinter-pinter ya beneran. Kalau nggak pinter mah kagak jadi ngebut itu mobil balap gede gitu. Kalau kalian mau jadi apa? Kalau lu mau japanan kan tadi Bram F1 kan juga F1 juga ya. Kalau gua jujurnya sih ya, gua bisa dibilang
untuk saat ini untuk persisnya mungkin belum tahu. Mungkin kalau suatu saat gue ada impian rencana, cuman nggak menutup kemungkinan juga bahwasanya misalkan gue dapet kerjaan yang nggak sesuai sama impian gue, itu bisa jadi gue ambil juga. Kayak gue ngikutin aja rencana Tuhan yang diberikan ke gue tuh apa. Soalnya ini juga kan bener-bener gak nentu banget kan. Kayak tadi gue sempat ragu nih sama UTBK gue sempat pengen ngambil broadcast apa segala macam. Akhirnya dapet juga mesin, balik lagi. Jadi bisa go with the flow aja lah gitu. Karena kan juga mungkin selama kuliah kan kita magang atau apa segala macam kan ada bayangan gitu. Kalau lu sendiri gimana aja? Gue, jadi tuh sebenarnya gue simaknya kan ngambil. Jadi sebenarnya gue telat gitu kan belajar SBM karena sebenarnya gue niatnya mau PTLN. Terus jadi UTBK nggak dapet kan. Terus gue simak pun gue ngambilnya S1 mesin reguler, perkapalan reguler. Nah dapetnya tuh kapal reguler kan. Nah sebelum gue dapet perkapalan gue tuh pengennya emang otomotif juga sih. Karena kan yang paling berkembang ya otomotif ya. Terus tapi karena gue udah berkecimpung di perkapalan, terus perkapalan Indonesia masih rendah banget, gue kayak pengen menjadi entrepreneur, terus kayak kalau ya kembangin lah. Kalau nggak entrepreneur, diplomat yang bisa bikin apa ya? Bukan organisasi, institusi multinasional yang tentang kemaritiman ke Indonesia, jadi lebih banyak gitu loh kemaritiman Indonesia makin maju gitu karena kan kita masih bener banget. Soalnya kan kayak bisa dibilang tuh kita kan negara kepulauan dengan lautnya luas banget tapi maritimnya itu jauh banget dari kata layak. Iya benar. Terus kayak kemarin gue juga kan dapetnya Greenport ya yang MSO. Terus gue nyari-nyari di Indonesia terus sebenarnya belum ada yang jalan banget Greenport-nya gitu. Greenport-nya yang itu di Batam itu juga masih kayak ada cekcok gitu loh. Jadi kayak di luar lagi udah jalan banget nih Greenport gitu. Jadi itu makin bikin gue sadar sih kalau kemaritiman makin concern untuk makin concern lah gitu ya untuk kemaritiman. Ya itu sih buat sekarang ya gue pengen jadi entrepreneur atau nggak diplomat gitu. Mulia banget ya tujuan lu ya, memikirkan Indonesia gitu loh. Iya sih, karena selain gimana ya, gue kan cewek, jadi gue berpikir gini, walaupun gue harus berpenghasilan, tapi gue bakal menjadi ibu gitu. Jadi bukan satu-satunya kerjaan yang gue harus lakuin itu kerjaan gue juga harus jadi ibu anak gue gitu loh. Jadi gue mikirnya ke situ juga sih, gitu. Karena gue pengen banget sih ngedidik anak gue. Tapi jadi menurut gue sih apa Jul? Iya, kalau menurut gue sih karirnya gedein dulu kali itu. Ya, dan ya kalau gue nyari suami ansuan lah. Jadi meskipun suatu saat lo akan jadi ibu dari anak-anak lo juga kayak mikir lah pengen ngembangin karir juga ya kan, bisa buat nambah-nambah. Ya, terus gue kan itu juga ya kayak gue bilang tadi kan kita belum tahu juga kan masa depan. Gue kepikiran juga jadi dosen sih, kayak pengen aja gitu, suka banget ngajar orang soalnya. Dari SMA gue juga udah ngajar anak-anak yang kurang mampu di sekitar sekolah gue, ada organisasinya gitu, non profit. Keren. Ada kepuasan tersendiri gitu kan kalau lu tuh kayak berbagi ilmu, turut merasa bahagia gitu kan, kita kayak melihat wajah-wajah gembira gitu loh. Kalau dosen tuh lu bukan melihat wajah-wajah gembira, melihat wajah-wajah sepet gak sih? Iya. Juga ini sih pengen daftar di Rumah Belajar UI. Jadi kan itu kayak Rumbel. Iya, Rumbel. Buat ngajar tapi nggak staffnya, gue pengen jadi pengajarnya. Tuh. Nah, kalau lu udah pada kepikiran belum mau ambil UKM atau KPD apa gitu? Yang ini, yang ASME itu, yang konferensi. ASME ya. Pengen sih biar belajar banyak juga. Itu kalau lu gimana, Abraham? Kalau gue ya, obviously motorsport ya, gue motorsport. Keren. Yang nyambung. Kalau bukan itu juga. Kalau bukan itu mungkin gue ke
aeromodeling karena itu juga interest gue yang lain kayak penerbangan. Emang sesuai lah sama interest lo ya kan, minat lo. Kalau lo gimana Jul? Kalau gue sih di antara UI SMV, terus UI Motorsport sama atau nggak racing team lah di antara 3 itu tuh. Gue penasaran juga sih kalau misalnya gue di UI Motorsport bisa nggak sih gue jadi yang kendarain go-kartnya gitu, jadi drivernya gitu. Kayaknya keren. Kayaknya gitu. ada ininya sih ntar pembagian tugas gitu kan. Mungkin ada kesempatan. Ya atau nggak jadi mekaniknya juga boleh gitu. Tapi kalau UI SMV tuh menurut gue kerennya tuh yang teknis-teknisnya gitu sih kan, itu mobilnya kan mobil listrik juga kan. Terus udah itu kan kayak makin ke depan kan lama-lama kayak mobil listrik tuh makin relevan gitu loh. Kayak makin benar makin pada pakai itu juga gitu. Betul, karena kita juga kan harus menjaga bumi kita ini kan, tempat kita tinggal untuk generasi penerus ya kan. Ya. Jadi ini tuh jadi gue mau ngasih insight gitu. Jadi kan pas gue mau PTLN gue juga ngambil mechanical engineering juga kan. Nah, disuruh bikin esai gitu kayak apa sih apa yang mau lu kerjain atau lu punya proyek gak gitu. Terus gue tuh pernah nonton gitu video kalau mobil listrik itu bikinnya itu menghasilkan polusi udara lebih banyak daripada bikin mobil konvensional. Tapi jumlah yang dihasilkan pas bikin mobil listrik itu nge-outweigh pas mereka dipakai. Jadi pas dipakai tuh mobil listrik bener-bener emission-nya itu dikit banget, minimalis banget. Jadi kayak nggak apa-apa gitu. Jadi kita hampir zero malah ya. Ya bener banget. Terus apa ya? Masih banyak yang bisa diimprove nggak sih dari mobil listrik gitu. Jadi tahu sih. Nah, jadi kalau dari poinnya Zahra mungkin kalau untuk pembuatan justru malah mobil listrik itu kayak lebih merusak. Cuman kayak outputnya itu lebih kayak apa ya? Bisa dibilang investasinya itu jadi lebih untuk lingkungan itu lebih baik. Jadi mungkin bisa diperbaiki, mungkin di manufakturnya kali ya, mungkin bisa lebih. Iya. Bagaimana caranya supaya nggak terlalu rusak. Sih. Kalau di Indonesia gitu kan listrik itu kan masih dibangkitin pakai PLTU kan. Nah, itu masih pakai batu bara. Jadi kalau kita punya mobil listrik kita ngecas gitu kan kayak listriknya kan juga dari PLTU itu gitu. Jadi ya sama aja kayak ada emisinya kan. Betul. Sama-sama juga kan jadinya kan. Nah, boleh nih mungkin nih kalian nih kembangin nih gimana caranya supaya lebih irit, supaya lebih ramah lingkungan gitu kan. Tapi kan kalau di negara-negara Eropa gitu kan kayak dia ada wind turbine lah, terus ada yang tenaga air juga lah gitu. Ya juga bisa nggak sih? Kita aja yang masih terbelakang. Betul. Berarti lu ya Jul sama Bram ya? Kita tunggu nih ya. Ditunggu. Lu juga aja. Kan lu pengen itu tadi kan kemaritiman ya kan? Iya, kan ini. Gue tunggu nih. Apa gitu namanya tuh organisasi keren gitu. Lu tunggu doang, lu ngapain Nan? Selalu gue nungguin lu semua sambil membangun kesuksesan gue sendiri juga. Amin. Oke. Jadi guys, ada yang mau diceritain lagi nggak? Kita juga udah lumayan lama ya. Gue nggak nyangka juga lama. Iya nih, nggak kerasa banget. Kita terlalu asik nih saling bertukar cerita, bertukar pendapat, ya kan? Waktu begitu cepat berlalunya nih. Bener banget. Kalau mungkin lu tutup kali aja kalau udah nggak ada lagi yang mau cerita. Boleh Nan. Gua tutup apa lu tutup? Jangan nangis. Gua aja yang nutup. Oke, gue aja yang nutup kalau gitu ya. Oke, kalau gitu makasih teman-teman semua udah ngeluangin waktunya, udah berbincang-bincang bersama. Gue kalau ada salah-salah kata, baik yang gue sengaja ataupun enggak, gue mohon maaf.
Semoga podcast ini bisa sesuai sama tujuannya, menambah keakraban kita, memperkuat bonding ya kan. Karena DTM itu satu rasa. Oke. Iya. Thank you guys. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam. Malam semua ada. Bye-bye.